bikin fans timnas terharu. Sintayong beri respon mengejutkan ini usai timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sangat diuntungkan. Inilah lawan skuad Garuda Muda di perempat final Piala Asia U17. Oleh Rumeni turut berikan respon ini usai timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Reaksi sinis Fakhri Husaini beri selamat ke timnas U17 Indonesia. Dua pemain jalani tes doping usai tahan imbang Jepang U17. Timnas Vietnam U17 terancam didiskualifikasi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Nova Arianto mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dengan membawa timnas U17 lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Prestasi ini menjadi tonggak penting dalam karir pria berusia 44 tahun tersebut, yang juga merupakan mantan pemain belakang tangguh di klub-klub besar tanah air seperti Persebaya Surabaya. Sintayong, mantan pelatih kepala timnas Indonesia, memiliki peran besar dalam membentuk Nova sebagai pelatih. Nova ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas sejak awal kepemimpinan Sintayong. Dalam 5 tahun bekerja bersama, Nova banyak belajar mengenai strategi, manajemen tim, hingga mentalitas pemenang. Ia juga menyebut bahwa Nova adalah satu-satunya pelatih lokal yang bekerja bersamanya selama 5 tahun di Indonesia. Saat Indonesia mengalahkan Korea Selatan dalam laga penentu kelolosan ke Piala Dunia, Sintayong turut memberikan apresiasi kepada mantan asistennya. Ia menonton langsung pertandingan tersebut dan memberikan pujian terhadap performa timnas U17, terutama dalam lini pertahanan. Meski mengakui keunggulan permainan Korea, ia menilai bahwa faktor keberuntungan tidak berpihak pada negaranya. Ia membuat pencapaian ini semakin istimewa. Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan timnas Indonesia. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau juga bersemangat, sangat baik dan sopan. Beliau adalah pelatih yang saya incar. Saya rasa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah jauh lebih maju dibanding masa lalu. Korea kurang beruntung dalam mencetak gol, dan Indonesia bertahan dengan sangat baik, kata Sintayong. Mantan pelatih tim nasional Indonesia U20, Indra Syafri, memberikan selamat kepada Nova Arianto dan timnas Indonesia U17 usai memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indra pun menyoroti satu hal menarik dari keberhasilan itu, yakni untuk pertama kalinya timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Indra Syafri pun senang karena sejarah baru mampu diciptakan oleh tim asuhan Nova Arianto itu. Sebab sebelumnya timnas Indonesia U17 pernah bermain di Piala Dunia U17 2023 berkat faktor sebagai tuan rumah dan bukan kualifikasi. Melihat kesuksesan tersebut, Indra Syafri langsung memberikan ucapan selamat kepada Nova Arianto dan para pemain timnas Indonesia U17. Selain itu, pelatih asal Sumatera Barat tersebut juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir serta jajarannya. Indra Syafri juga tidak lupa memberikan terima kasih kepada klub dan akademi para pemain timnas Indonesia U17. Sebab Indra percaya PSSI serta klub-klub tempat para pemain timnas Indonesia U17 berasal memiliki peranan penting hingga bisa mencapai hasil yang saat ini telah diraih. Mantan pelatih timnas U16 Fakhri Husaini turut merespon lolosnya timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Fakhri Husaini mendoakan prestasi terbaik yang bakal diraih Indonesia di Piala Dunia U17 2025 nanti. Meskipun begitu, tetap terselip satu sindiran halus dari ucapan selamat yang disampaikan Fakhri Husaini. Fakhri Husaini berharap kesuksesan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 mampu menjadi inspirasi, khususnya bagi para pemain muda potensial dari seluruh Indonesia untuk bisa mewujudkan impiannya. Selamat untuk timnas U17, sukses untuk Coach Nova, tim pelatih dan staf. Doa terbaik meraih prestasi optimal di Piala Dunia U17 Qatar 2025. Semoga capaian hebat ini menginspirasi pemain muda potensial lain dari seluruh Indonesia untuk mewujudkan mimpinya, kata Fakhri Husaini. Matteo Baker menyampaikan perasaannya setelah timnas U17 Indonesia berhasil mencapai Piala Dunia U17 2025. Setelah pertandingan kontra Yaman kemarin, Matteo Baker berbagi perasaannya tentang pencapaian ini. Ia menyatakan kebanggaannya membawa timnas U17 Indonesia ke pentas dunia. Hai penggemar Garuda, terima kasih atas dukungannya. Ini luar biasa. Saya sangat bangga teman-teman kita akan ke Piala Dunia.
Terima kasih teman-teman, kata Matthew Baker. Selain Matthew Baker, bintang timnas Indonesia U17 Zahabi Goli senang bukan kepalang bisa menyumbangkan gol saat Garuda Asia menang 4-1 atas Yaman U17. Menurut Goli, timnas Indonesia U17 dapat bermain baik karena memiliki kerjasama tim serta permainan serangan balik yang ciamik. Winger muda yang memperkuat Persija Jakarta itu berhasil menyumbangkan 1 gol yang dicetaknya sebagai pembuka keunggulan timnas Indonesia U17 pada menit ke-15. Ini membuat semangat para pemain semakin meningkat. Mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 4-1 kemarin membuat Goli merasa bangga. Ia pun berharap dapat memberikan performa terbaik pada laga-laga berikutnya. Pemain berusia 16 tahun itu mengatakan bahwa kemenangan atas Yaman berkat kerja keras dan kekompakan tim. Goli mengatakan bahwa tim ini lebih nyaman dengan taktik permainan serangan balik. Kami berharap di pertandingan berikutnya dan laga-laga setelahnya kita bisa memenangkan pertandingan. Ya, dari suplai bola, counter attack sangat bagus, serta teamwork yang sangat baik, kata Zahabi Goli. Hasil lengkap grup D Piala Asia U17 2025 belum diketahui karena masih ada laga yang akan dimainkan. Pertandingan terakhir grup ini akan digelar pada tanggal 12 April mendatang. Namun terdapat skenario yang mungkin menguntungkan timnas Indonesia di babak perempat final Piala Asia U17 2025 tersebut. Sebagai informasi, Indonesia dipastikan lolos sebagai juara grup C. Mereka akan menghadapi runner-up dari grup D di perempat final. Berikut hasil grup D Piala Asia U17 2025 yang akan menguntungkan timnas Indonesia di perempat final. Salah satunya timnas Oman. Semua tim baru 1 kali bermain, dengan Tajikistan berada di peringkat pertama memperoleh 3 poin. Korea Utara dan Iran berbagi 1 poin, dan Oman di juru kunci dengan koleksi 0 poin. Idealnya Indonesia bertemu dengan tim yang secara kualitas dianggap di bawah agar menguntungkan mereka di perempat final. Oman saat ini berada di posisi terbawah grup dan belum meraih poin. Jika mampu bangkit di laga selanjutnya, bertemu di perempat final akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Selain itu, kemenangan skuad Garuda Muda kemarin malam turut menyedot perhatian striker naturalisasi berdarah Belanda, yakni Oleh Rumeni. Striker timnas Indonesia Oleh Rumeni sangat bangga dengan pencapaian para pemain timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Oleh mengungkapkan rasa bangga itu melalui Instagram tepat selepas laga usai. Oleh Rumeni memberikan selamat kepada para pemain timnas Indonesia U17. Striker berusia 24 tahun itu pun melihat masa depan cerah di sepak bola Indonesia. 2 pemain timnas U17 Vietnam diminta menjalani tes doping setelah membantu timnya menahan imbang timnas U17 Jepang di grup B Piala Asia U17 2025. Setelah pertandingan, pemain timnas Vietnam Gia Bao dan rekannya Hoang Dui Kang dipilih secara acak untuk menjalani tes doping. Ini adalah pertama kalinya pemain Vietnam harus melakukan prosedur ini di turnamen tahun ini. Sebelumnya Vietnam tidak memiliki pemain yang harus melalui prosedur ini di turnamen. Dalam kasus Gia Bao dan Dui Kang, karena persaingan yang sangat ketat dan dehidrasi, keduanya harus minum lebih banyak air agar bisa buang air kecil untuk mendapatkan beberapa sampel. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.